belajar bersama Bu An, patut kita bersyukur kepada Tuhan anak-anak, karena pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu dalam pembelajaran matematika. Materi ini untuk anak-anak ibu yang kelas 8, bab 5 persamaan garis lurus. Kita akan belajar soal latihan 5.3 anak-anak. Baik, ibu langsung membahas. Soal nomor 1 anak-anak, tentukan persamaan garis lurus untuk setiap garis pada gambar di halaman berikut. Di sini ada soal A sampai dengan H. Ibu bahas satu persatu anak-anak. Baik, kita cermati gambarnya anak-anak. Ibu mulai membahas dari soal A. Kita akan menentukan persamaan garis K. Ibu tulis di sini, di sebelah kanan, persamaan garis K. Persamaan garis K. Ini kita cermati garis K di sini anak-anak. Ini kalau bentuk umumnya Y sama dengan MX ditambah C, ini persamaan garis lurusnya, maka kita menentukan M terlebih dahulu. Ini kita cermati, kita ambil 2 titik di sini. Ini 0,-2 dan juga di sini anak-anak. Ini negatif 1,1. Ini kita cermati, ke kanan 1 berarti plus 1. Selanjutnya ke bawah, ini untuk menentukan gradien, ke bawahnya 3 berarti minus 3 anak-anak. Ini M nya perubahan nilai Y bagi dengan perubahan nilai X. Ini sama dengan minus 3 per 1. Minus 3 per 1 sama dengan minus 3 anak-anak. Ini M nya sudah ketemu minus 3. Sekarang kita menentukan C nya anak-anak. Ini garis K ini memotong sumbu Y di titik 0,-2. Nih nilai C nya adalah ini anak-anak. Negatif 2 ini adalah nilai C anak-anak. Ini perpotongan Y atau intercept Y. Berarti nilai C nya adalah negatif 2. Jadi persamaan garis lurus untuk garis K adalah Y sama dengan minus 3X. Minus 2 anak-anak. Lanjut ke soal B, persamaan garis L. Persamaan garis L anak-anak. Ini kita cermati garis L di sini. Garis L kita menentukan persamaan garis lurusnya dulu. Y sama dengan MX ditambah dengan C. Kita cari gradiennya, M-nya anak-anak. Ini di sini ini negatif 5, di sini 5. Cara cepatnya anak-anak, kalau gradien garis itu ke kanan atas itu positif, lanjut ini 5 dibagi 5. Itu bisa. Atau ini pelan-pelan dengan cara seperti ini. Ke atas 5 berarti positif 5, ke kanan 5 juga positif 5, berarti gradiennya adalah 5 per 5. Ini perubahan nilai Y nya 5, perubahan nilai X nya juga 5, sama dengan 1. Selanjutnya kita tentukan nilai C nya anak-anak. Kita cermati garis L memotong sumbu Y di titik 0,5, berarti nilai C nya adalah 5 anak-anak. Berarti nilai C sama dengan 5, berarti persamaan garisnya Y sama dengan 1X itu sama dengan X, berarti X ditambah dengan 5. 1X ditambah 5 itu sama dengan X ditambah 5. Lanjut ke soal C anak-anak, kita menentukan persamaan garis M. Persamaan garis M. Ini kita cermati garis M ada di sini. Ini kita ambil 2 titik dulu atau ibu tulis dulu persamaan garisnya Y sama dengan MX ditambah dengan C. Kita mencari nilai M dulu, kemiringannya atau gradiennya. Kita ambil 2 titik di sini dan di sini. Ini ke atas 2 satuan plus 2, ke kanan 1 satuan plus 1, berarti gradiennya adalah 2 per 1. Ini sama dengan 2. Selanjutnya nilai C nya memotong sumbu Y di 0,-4, berarti nilai C nya adalah negatif 4. Jadi persamaan garisnya Y sama dengan 2X dikurang 4. Lanjut ke soal D, persamaan garis N. Ini persamaan garis N. Kita cermati ini garis N anak-anak. Ini samanya Y sama dengan MX ditambah dengan C.
Kita menentukan M-nya dulu. Kita ambil 2 titik anak-anak di sini. Di sini dan tepatnya di sini anak-anak. Ini di sini. Ini tepatnya di sini. Kita cermati. Ini ke kanan. Berapa satuan? 1 2 3 4 5 6 7 8. Ini 8 satuan berarti plus 8. Ini ke bawahnya 1 berarti minus 1, berarti minus 1 per 8. Minus 1 per 8 sama dengan minus 1 per 8. Ini gradiennya. Untuk nilai C nya memotong sumbu Y di 0,6, maka C nya sama dengan 6. Berarti persamaan garisnya Y sama dengan 1 per 8 X ditambah dengan 6. Lanjut ke soal E anak-anak. Melalui titik negatif 1,6 dan tegak lurus garis L, di mana tadi diketahui gradien garis L sama dengan 1. Baik, Ibu bahas anak-anak untuk soal E ini melalui titik negatif 1,6. Selanjutnya di sini diketahui gradien garis L-nya sama dengan 1. Garis ini tegak lurus dengan garis L, berarti bisa disimpulkan kalau gradien garis L dikali dengan gradien garis ini sama dengan negatif 1. Ini rumusnya, berarti 1 dikali dengan M sama dengan negatif 1. M sama dengan negatif 1 per 1, berarti M nya sama dengan negatif 1. Diketahui gradiennya negatif 1 melalui titik negatif 1,6. Ini Bu sebut X1 Y1. Kita masukkan ke rumus persamaan garis lurus Y dikurang dengan Y1 sama dengan M dikali dengan X dikurang X1 anak-anak. Ini berarti sama dengan Y dikurang Y1 nya 6. Ini sama dengan M nya negatif 1. Ini dikali dengan X dikurang dengan X1 nya adalah negatif 1. Nih, berarti Y dikurang 6 sama dengan kali depan berarti negatif X. Ini kali belakang. Nih, negatif berarti positif dikali negatif 1 berarti negatif 1. Nih, berarti boleh seperti ini bentuknya. Y sama dengan negatif X dikurang 1 ditambah 6. Nih, Y sama dengan negatif X ditambah 5. Boleh dalam bentuk X ditambah Y sama dengan 5 juga boleh anak-anak. Nih. Lanjut Ibu membahas soal F di sini melalui titik 7,0. Nih. Dan sejajar garis K, tadi diketahui MK, gradien garis K adalah negatif 3. Garis ini sejajar posisinya, maka gradiennya sama anak-anak, berarti M sama dengan MK. Gradien garis ini sama dengan gradien garis K sama dengan negatif 3. Ini Ibu sebut X1 Y1. Kita masukkan ke dalam rumus persamaan garis lurus Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Nih, Y dikurang Y1 nya adalah 0 sama dengan M nya negatif 3 dikali X dikurang X1 nya adalah 7 anak-anak. Berarti Y sama dengan ini negatif 3X plus 21. Ini bisa juga dalam bentuk Y ditambah 3X sama dengan 21 boleh, atau 3X ditambah Y dikurang 21 sama dengan 0 juga boleh. Ini Bu memberi alternatif saja satu persamaan garis lurus. Lanjut ke soal G anak-anak, melalui titik 0,0 dan sejajar garis N, di mana diketahui gradien garis N adalah negatif 1 per 8 anak-anak. Ibu bahas soal G. Ini berarti melalui titik 0,0 dan diketahui gradien garis N tadi negatif 1 per 8. Karena posisinya sejajar, maka gradien ini sama dengan gradien garis ini sama dengan gradien garis N sama dengan negatif 1 per 8. Dan diketahui juga karena memotong sumbu Y di 0,0 berarti ini 0, C anak-anak, memotong sumbu Y di 0, C, perpotongan Y nya ini sama dengan 0 di sini, berarti nilai C ini sama dengan 0. Ini samaan garisnya gampang, Y sama dengan MX ditambah dengan C. Ini Y sama dengan negatif 1 per 8. Nih,
X ditambah dengan 0. Ini Y sama dengan negatif 1/8X. Perlu Ibu ingatkan kembali, kalau suatu garis ini melalui 0,0 maka nilai C nya 0 anak-anak. Berarti rumusnya tinggal Y sama dengan MX. Itu aja. Lanjut ke soal H anak-anak. Ini melalui titik negatif 3, negatif 3 ini, dan tegak lurus garis M, dimana diketahui tadi gradien garis M adalah 2. Ini berarti gradien garis ini, gradien garis M dikali dengan M gradien garis ini sama dengan negatif 1. Kalau mau cara cepat anak-anak, misalkan ada garis M ini gradiennya adalah 2. Kalau posisinya tegak lurus, maka gradien garis yang tegak lurus ini langsung dilawan dibalik anak-anak. Lawan dari positif negatif, kebalikan dari 2 adalah 1/2. Seperti ini cara cepatnya. Dilawan dibalik. Kalau mau menghitung juga seperti Ibu ini. Berarti 2 dikali dengan M sama dengan negatif 1. M sama dengan negatif 1/2 sama dengan negatif 1/2. Sudah diketahui melalui titik ini X1 Y1. Kita masukkan ke dalam rumus. Y dikurang Y1 sama dengan M X dikurang X1. Ini Y dikurang Y1 nya adalah negatif 3. Ini sama dengan M nya negatif 1/2. Ini dikali dengan X dikurang X1 nya negatif 3. Ini Ibu pindah ruas. Ini Ibu pindah ruas menjadi 2 ini, atau 2 atau negatif 2 saja anak-anak. Ini di sini tinggal 1, ini negatif 2/1 tinggal negatif 2. Di sini dikali dengan Y, ini negatif kali negatif positif, berarti ditambah 3 sama dengan di sini tinggal X, negatif kali negatif positif 3 seperti ini. Bu lanjutkan ke atas ini kali depan, berarti negatif 2Y ini dikurang 6 ini sama dengan X ditambah dengan 3. Ini bentuknya bisa menjadi negatif 2Y. Negatif 2Y sama dengan X ditambah dengan 3 ditambah dengan 6. Negatif 2Y sama dengan X ditambah 9. Bisa juga ini Ibu bahas seperti ini, negatif 9 sama dengan X ditambah 2Y. Ini bisa, atau bisa juga seperti ini. Ini anak-anak boleh negatif 2Y sama dengan X tambah 9 boleh. Ini bisa juga X ditambah dengan 2Y sama dengan negatif 9 juga boleh. X ini samaan garisnya X ditambah 2Y ditambah 9 sama dengan 0 juga boleh. Ini ada beberapa pilihan, terserah anak-anak memilih persamaan yang mana yang dianggap mudah. Soal nomor 2 anak-anak, koordinat titik A, B, dan C berturut-turut adalah 0,2, 5,0, dan 3,4. Baik, kita cermati grafiknya ada di sebelah kanan anak-anak. Titik A dengan koordinat 0,2, titik B 5,0, dan titik C 3,5. Di sini ini seharusnya 3,4 anak-anak. Jadi Ibu ubah sesuai soal. Titik C koordinatnya adalah 3,4. Ada soal A dan B, Ibu bahas satu persatu. Baik, Ibu bahas mulai dari soal A. Garis L1 melalui titik C dan kemiringannya sama dengan kemiringan garis AB. Identifikasi persamaan garis L1. Baik, untuk garis L1 sudah Ibu sketsakan anak-anak melalui titik C 3,4, kemiringannya sama dengan kemiringan garis AB, berarti posisinya ini sejajar anak-anak. Kita diminta untuk menentukan persamaan garis L1. Baik, Ibu bahas di sebelah kanan. Ini kita cari dulu kemiringan garis AB anak-anak. MAB, kemiringan garis AB. Ini kalau cara cepatnya condong ke kanan bawah, ini gradiennya negatif, langsung titik potong dengan sumbu Y dengan titik potong X di sini langsung 2/5 bisa, negatif 2/5 bisa, atau kita hitung satu persatu. Ke bawah 2 berarti negatif 2.
Ini selanjutnya ke kanan 5 berarti positif 5. Berarti gradiennya adalah negatif 2/5 seperti ini. Negatif 2/5 sama dengan negatif 2/5. Ini gradien garis L1 ini ML1 sama dengan MAB. Ini sama dengan negatif 2/5. Jadi sudah diketahui gradiennya adalah negatif 2/5 dan melalui titik C 3,4. Ini Ibu sebut X1 Y1. Selanjutnya kita menentukan persamaan garis L1 dengan rumus Y dikurang dengan Y1 sama dengan M dikali X dikurang dengan X1. Y dikurang Y1 nya 4 sama dengan M nya tadi negatif 2/5 dikali dengan X dikurang X1 nya 3 anak-anak. Ini Ibu pindah ruas, 5 nya menjadi 5 dikali dengan Y dikurang 4 sama dengan negatif 2 dikali X dikurang dengan 3. Ini menjadi 5Y dikurang 20 sama dengan negatif 2X ditambah 6 anak-anak. Nih. Selanjutnya kalau Ibu pindah ke kiri semua menjadi 2X ditambah dengan 5Y dikurang dengan 20 dikurang dengan 6 sama dengan 0. Ibu lanjutkan ke kanan, jadi persamaan garisnya bisa 2X ditambah dengan 5Y dikurang dengan 26 sama dengan 0. Bisa juga ini dalam bentuk seperti ini, 2X ditambah dengan 5Y sama dengan 26. Seperti ini juga boleh anak-anak, boleh yang atas boleh yang bawah. Lanjut ke soal B anak-anak. Garis L2 memotong sumbu Y di titik D memiliki kemiringan 2 dan melalui titik C. Baik Ibu bahas. Untuk soal B berarti diketahui ML2 kemiringannya adalah 2 melalui titik C 3,4. Nanti memotong sumbu Y di titik D. Maka kita cari persamaan garis L2 dulu anak-anak. Ini Ibu sebut X1 Y1. Persamaan garis L2. Ini persamaan garis L2. Berarti kita masukkan rumus Y dikurang Y1 sama dengan M X dikurang dengan X1. Y dikurang dengan 4 sama dengan 2 dikali dengan X dikurang dengan 3. Berarti Y dikurang dengan 4 sama dengan 2X dikurang 6. Ini Y sama dengan 2X. Ini dikurang 6 ditambah dengan 4. Y sama dengan 2X dikurang 2. Kalau persamaan ini persamaan garis L2, Y sama dengan 2X dikurang 2. Kalau persamaan garis lurus Y sama dengan MX ditambah dengan C, maka nilai C-nya sama dengan negatif 2. Kalau C negatif 2, berarti ini, grafik atau garis L2 memotong sumbu Y di titik 0,C berarti 0, negatif 2. Berarti karena tadi titik potongnya adalah titik D, maka koordinat titik D adalah 0, negatif 2 anak-anak. Baik, kalau Ibu sketsakan anak-anak, ini garis L2, ini melalui titik 3,4, ini gradiennya 2 anak-anak. Selanjutnya memotong sumbu Y di titik ini negatif 2 di titik D pada koordinat 0, negatif 2 anak-anak. Soal nomor 3 anak-anak, diketahui ABC adalah garis lurus jika A adalah titik 0,8, B adalah titik 4,0, C adalah titik tengah AB, dan garis DCE tegak lurus dengan garis ABC, maka tentukan persamaan garis DCE.
Baik, Ibu bahas anak-anak. Di sini titik A ini dengan koordinat 0,8. Ini merupakan titik potong garis dengan sumbu Y anak-anak karena posisi X-nya di sini 0. Selanjutnya titik B ini dengan koordinat 4,0. Ini merupakan titik potong dengan sumbu X karena posisi Y-nya di sini 0. Dan titik C ini merupakan titik tengah AB, maka bisa disimpulkan kalau koordinat titik C atau berdasarkan gambar yang sudah Ibu gambarkan di sini nih, koordinat titik C ini tadi titik A-nya 0,8. Ini titik A 0,8. Ini 0,8. Selanjutnya titik B di sini pada koordinat 4,0. Ini titik C, ini titik tengahnya, titik tengah antara A dan B di sini AB. Di sini posisi titik C di sini adalah 2,4 anak-anak. 2,4. Posisi titik C ini berarti untuk X-nya di sini berarti kalau Ibu sebut di sini X1, Y1, di sini X2, Y2. Ini koordinat titik C adalah X2 per 2 atau setengah dari X2. Selanjutnya Y-nya ini setengah Y1 per 2 atau setengah dari Y1. Berarti posisi titik C di sini, titik C ini koordinatnya adalah 4 per 2, ini, 8 per 2 anak-anak. Jadi koordinat titik C adalah 2,4 anak-anak. Ini 2,4. Nih, sudah ketemu titik C 2,4. Selanjutnya garis DCE ini tegak lurus dengan ABC. Kita cari dulu gradien garis AB. Ini gradien garis ACB juga boleh atau ABC juga boleh. Nih, gradien garis ABC ini sama dengan boleh Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1, atau langsung seperti ini boleh anak-anak, langsung delta Y per delta X sama dengan ini tadi ke bawahnya 8, ke bawah 8, ke kanan 4, berarti negatif 8 per 4 sama dengan negatif 2. Atau cara cepatnya seperti ini karena dia miring ke kiri atas atau ke kanan bawah, maka langsung negatif, ditulis negatif 8 per 4. Nih, Y per X. Ini langsung negatif 2 juga bisa. Lanjut, sudah ketemu karena ini tadi dia posisinya tegak lurus, garis ABC. Ini Ibu tulis di sini. Garis ABC ini tegak lurus dengan DCE, maka MABC ini dikali dengan MDCE ini sama dengan negatif 1, berarti negatif 2 dikali MDCE sama dengan negatif 1, berarti MDCE sama dengan negatif 1 per negatif 2 sama dengan setengah anak-anak gradiennya. Jadi sudah ketemu tadi dia titik tengah AB melalui titik C, berarti ini titik tengahnya. Ini nanti berpotongan tegak lurus anak-anak. Berarti garis ini M dari DCE sama dengan setengah dan melalui titik C 2,4 anak-anak. Ini. Selanjutnya kita masukkan, ini Bu sebut X1 Y1, kita masukkan ke dalam persamaan garis lurus Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1, berarti Y dikurang 4 sama dengan Y dikurang 4 sama dengan M nya tadi setengah dikali dengan X dikurang dengan X1 nya 2 anak-anak. Ini Ibu pindah ke kanan, Y dikurang 4 sama dengan ini kali depan setengah X, selanjutnya kali belakang setengah kali negatif 2 negatif 1. Nih, Y sama dengan setengah X
dikurang 1 ditambah 4, Y sama dengan setengah X ditambah 3. Ini persamaannya. Jadi persamaan garis, persamaan garis D, C, E sama dengan Y sama dengan setengah X ditambah 3 boleh, atau 2Y sama dengan X plus 6 boleh, atau nanti diubah bentuknya juga boleh anak-anak. Selanjutnya ini Ibu akan menggambarkan sketsa garisnya. Baik, ini adalah sketsa garisnya anak-anak. Garis CDE dengan persamaan garis Y sama dengan setengah X ditambah 3, artinya gradiennya adalah setengah dan memotong sumbu Y di titik 0,3 di sini. Soal nomor 4 anak-anak. Grafik di halaman berikut ini menunjukkan perubahan secara linier dalam angkatan kerja laki-laki di suatu provinsi yang berusia di atas 20 tahun dari tahun 1990 hingga 2025. Sekitar 430.000 pria berusia di atas 20 tahun memiliki pekerjaan pada tahun 1990. Jumlah tersebut meningkat menjadi 654.000 pada tahun 2025. Kita cermati untuk sumbu X-nya adalah tahun dan sumbu Y-nya adalah banyak laki-laki dalam ribuan anak-anak. Ini adalah grafiknya. Ibu mulai dari soal A anak-anak. Hitunglah besar kemiringan garis tersebut dengan menggunakan titik 1940,430 dan 2025,654. Baik Ibu bahas anak-anak. Berarti titiknya 1940,430 dan titik 2025,654. Ini Ibu sebut X1, Y1, X2, Y2. Berarti kita menentukan gradien atau kemiringannya. Y2 dikurang dengan Y1 per X2 dikurang dengan X1 sama dengan 654 dikurang 430 per ini 2025 dikurang dengan 1990. Ibu lanjutkan ke kanan anak-anak. M sama dengan 654 dikurang 430 itu 224 per 2025 dikurang 1990 berarti 35. Ini masih bisa kita sederhanakan. Atas bawah kita bagi 7 anak-anak. Ini 224 dibagi 7 itu 32 per 35 dibagi 7 itu 5. Nih, berarti gradiennya 32 per 5 anak-anak. Lanjut ke soal B. Dalam konteks kasus ini, apa yang dimaksud dengan kemiringan pada soal poin A? Berarti kemiringannya adalah ini perbandingan antara banyak laki-laki berusia 20 tahun, peningkatannya dibanding dengan peningkatan tahunnya dalam kurun waktu 5 tahun di sini. Ini Ibu bahas untuk soal B. Yang dimaksud dengan kemiringan berarti langsung saja Ibu tidak menulis kemiringannya, berarti setiap kurun waktu 5 tahun, setiap kurun waktu 5 tahun terjadi peningkatan setiap kurun waktu 5 tahun atau setiap penambahan waktu 5 tahun boleh anak-anak, terjadi peningkatan pria atau laki-laki boleh, pria berusia di atas 20 tahun, di atas 20 tahun ini yang bekerja
sebesar ini tadi 32 anak-anak, 32, tetapi dalam ribuan anak-anak, berarti 32.000 orang. Soal nomor 5 anak-anak, sebuah garis lurus melalui titik P, Q, dan RS, di mana P ditambah 2 sama dengan R, Q ditambah 4 sama dengan S. Temukan kemiringan garisnya. Baik, ini titiknya ada 2, P, Q, dan RS. Ini ibu ubah anak-anak, titiknya menjadi P, Q, dan R-nya menjadi P ditambah 2, dan S-nya menjadi Q ditambah 4. Ini koordinatnya ibu ubah. Ibu sebut di sini X1, Y1, X2, Y2. Kita cari kemiringannya. M sama dengan Y2 dikurang dengan Y1 per X2 dikurang dengan X1. Y2-nya tadi Q ditambah 4, selanjutnya dikurang Y1-nya adalah Q, per X2-nya adalah P ditambah 2 dikurang dengan Q, X1-nya adalah P. Ini sama dengan Q dikurang Q0 tinggal 4, per P dikurang P0 tinggal 2, sama dengan 2. Ini jadi kemiringan garisnya, adalah 2. Baik, nomor 6 anak-anak, Arista menerima bunga Rp4.000 setiap bulan atas tabungannya di bank sebesar Rp500.000. Jika Arista memutuskan untuk menyimpan semua uangnya, tunjukkan dengan sepasang titik berapa banyak yang akan dia miliki setelah 2 dan 4 bulan dalam ribuan rupiah. Buatlah persamaan garis yang mengilustrasikan hubungan antara jumlah uang yang dimiliki dalam ribuan rupiah dan waktu dalam bulan. Baik, nih Ibu menjelaskan dulu, dimulai dari tabungan awalnya. Ibu tulis TA di sini. Tabungan awalnya adalah Rp500.000. Nih, selanjutnya bunga per bulannya, bunga yang diterima per bulan dinyatakan dalam B adalah Rp4.000. Ini karena tadi yang diminta ini dalam ribuan rupiah anak-anak, maka ini Ibu nyatakan TA-nya karena diminta dalam ribuan rupiah anak-anak menjadi 500. Selanjutnya untuk B-nya, bunganya per bulan menjadi 4 anak-anak karena mintanya semua dalam ribuan rupiah. Sekarang kalau tabungan dalam waktu 2 bulan, ini tabungan, Bu singkat tabungan setelah 2 bulan. Ini setelah 2 bulan. Ini berarti tabungan awalnya, tabungan awal ditambah dengan 2 kali bunga anak-anak karena sudah 2 bulan. 2 kali bunga ini sama dengan 500 ditambah dengan 2 dikali 4 sama dengan 508 anak-anak, 508. Selanjutnya tabungan setelah 4 bulan ini berarti sama dengan tabungan awalnya ditambah dengan 4 kali bunga, ini sama dengan 500 ditambah dengan 4 dikali bunga per bulannya 4 berarti 16, berarti 516 anak-anak. Ini boleh anak-anak dibalik tempatnya, tukar tempat, 2 kali B ditambah TA boleh, di sini di bawah ini 4 kali B ditambah TA juga boleh, nanti hasilnya sama. Kalau dalam persamaan garis lurus ini 2B ini di depan, TA-nya di belakang. Langkah selanjutnya kita sudah membuat 2 titik ini. Jadi titik-titiknya ada tabungan awalnya ini tadi 0,500. Kalau 0 ini pasangannya 500. Selanjutnya kalau 2 bulan ini berarti X-nya 2. Ini setelah 2 bulan
menjadi 508. Dan selanjutnya kalau sudah 4 bulan ini tabungannya 516 di sini. Sekarang kita diminta membuat persamaan garis. Ibu sebut di sini X1, Y1, di sini X2, Y2 untuk menentukan gradiennya anak-anak. Ini M sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang dengan X1 anak-anak. Ini sama dengan Y2 nya tadi 516 dikurang Y1 nya 508 per X2 nya 4 dikurang dengan 2 sama dengan 516 itu, atau ke kanan saja anak-anak. Ini Ibu hapus dulu. Ini berarti M nya M sama dengan 516 dikurangi 508, ini 8 per 4 dikurang 2, 2. Berarti kemiringan atau gradinya adalah 4 anak-anak. Sudah ketemu M nya sama dengan 4. Selanjutnya ini kalau dalam bentuk garis ini memotong sumbu Y di 0,500 karena tabungan awalnya 500, berarti ini adalah 0, C. Sudah diketahui nilai C nya sama dengan 500, gampang saja anak-anak. Jadi sudah diketahui M sama dengan 4, selanjutnya C sama dengan 500. Ini persamaan garisnya Y sama dengan MX ditambah dengan C, berarti Y sama dengan 4X ditambah dengan C nya 500. Ini persamaan garisnya anak-anak. Soal nomor 7 anak-anak, tentukan persamaan garis yang tegak lurus dengan garis AB dan melalui titik C. Kita cermati di sini. Garis AB memotong sumbu X di negatif 2,0 titik A dan memotong sumbu Y di titik B 0,4. Garis ini tegak lurus AB melalui titik C dengan koordinat 5, negatif 1. Kalau ibu mengilustrasikan garisnya, ini nanti anak-anak bisa membuat yang tepat. Ini garisnya, ilustrasinya saja anak-anak. Ini garis ini posisinya tegak lurus dengan garis AB melalui titik C 5, negatif 1. Kita akan menentukan persamaan garis ini. Sebut saja garisnya misalnya L. Ini berarti garis L ini tegak lurus dengan garis AB. Kita cari dulu gradien AB anak-anak. MAB, gradien garis AB sama dengan perubahan nilai Y-nya di sini, perubahan nilai X-nya di sini plus 2, ke kanan 2, ke atas 4. Ini plus 4. Kalau cara cepatnya gradien ke kanan atas itu positif 4/2, gitu saja. Kalau cara pelan-pelan juga seperti ini, perubahan nilai Y dibagi perubahan nilai X, berarti 4/2 sama dengan 2. Karena ini tegak lurus, berarti MAB dikali dengan ini B anak-anak, dikali dengan ML, ini sama dengan negatif 1. Atau cara cepatnya untuk menentukan ML dilawan dibalik. Ini berarti di sini 2 dikali dengan ML sama dengan negatif 1. ML sama dengan negatif 1/2. Ini ML sama dengan negatif 1/2 anak-anak. Ini negatif setengah. Selanjutnya kita menentukan persamaan garisnya. Ini persamaan garis L. Persamaan garis L ibu sebut dengan garis L, berarti sudah diketahui M-nya ML, M-nya sama dengan negatif 1/2. Selanjutnya melalui titik C dengan koordinat 5, negatif 1. Ini ibu sebut X1, Y1. Kita masukkan ke rumus Y dikurang Y1, persamaan garisnya dikali sama dengan M dikali X dikurang X1.
kita masukkan Y dikurang Y1 nya negatif 1 sama dengan M nya negatif 1/2 dikali X dikurang X1 nya 5. Nih, ini kita pindah ruas, negatif 1/2 ini menjadi negatif 2/1 berarti negatif 2 dikali Y, negatif berarti positif, plus 1 sama dengan X dikurang 5. Kita kalikan negatif 2Y minus 2 sama dengan X dikurang 5. Ini kita pindah ke kanan semua, ini 0 sama dengan X ditambah dengan 2Y dikurang dengan 5 ditambah dengan 2. Kalau X, ini Bu letakkan di kiri semua, X ditambah dengan 2Y ini dikurang dengan 3 sama dengan 0. Ini persamaan garisnya. Bisa juga diganti X ditambah 2Y sama dengan 3 juga boleh. Lanjut ke materi Ayo Mencoba anak-anak. Soal nomor 8, Roni menerima Rp4.000 setiap bulan atas tabungannya di bank sebesar Rp500.000. Jika Roni memutuskan untuk menyimpan semua uangnya, tunjukkan dengan sepasang titik berapa banyak yang akan dia miliki setelah 2 dan 4 bulan dalam ribuan rupiah. Gambarkan hubungan antara jumlah uang yang dimiliki dalam ribuan rupiah dan perjalanan waktu dalam bulan menggunakan persamaan garis. Petunjuknya, pertama-tama gambarlah titik-titik pada bidang koordinat, kemudian gunakan gambar untuk menulis persamaan garis. Baik, ini tadi tabungan awalnya, Ibu jelaskan lagi. Tabungan awalnya adalah Rp500.000. Ini karena mintanya dalam bentuk ribuan rupiah, berarti tabungan awalnya menjadi 500. Selanjutnya bunga per bulannya dinyatakan dalam B, tadi 4.000 per bulan, berarti B nya menjadi sama dengan 4. Nih, selanjutnya ini tadi anak-anak, kita diminta untuk menentukan tabungan 2 bulan dan 4 bulan, berarti tabungan setelah 2 bulan berarti sama dengan tabungan awalnya, atau ditukar tempat juga boleh, ditambah 2 kali bunga sama dengan 500 ditambah 2 kali 4 sama dengan 508. Selanjutnya tabungan setelah 4 bulan ini berarti sama dengan ini tabungan awal ditambah 4 dikali bunga sama dengan 500 ditambah 4 dikali 4 sama dengan 516. Jadi titik-titiknya tadi awalnya, kalau tabungannya 0 bulan, ini tabungannya 500 tabungan awal. Kalau 2 bulan tabungannya 508, dan kalau sudah 4 bulan ini 516. Kita buat grafiknya anak-anak. Baik anak-anak, sketsa grafiknya sudah Ibu buatkan. Ini untuk sumbu mendatarnya adalah bulan ke-1, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Untuk sumbu yang vertikal, ini jumlah tabungan dalam ribuan. Ini tabungan awalnya di bulan ke-0 adalah 500. Selanjutnya pada bulan kedua, titiknya di sini 2,508. Bulan keempat ini 4,516, ini untuk titiknya. Berarti untuk menentukan persamaan garisnya, ini berarti ada 2 titik, 2,508 dan juga titik 4,516. Ini Bu sebut X1, Y1, X2, Y2. Ini untuk gradiennya, berarti M nya sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1 sama dengan 516 dikurang
508 per 4 dikurang dengan 2. Berarti M sama dengan 8 per 2 sama dengan 4. Selanjutnya C nya memotong sumbu Y di titik 0,500. Berarti ini nilai C anak-anak. Ini adalah 0,C. Berarti diketahui M nya sama dengan 4, C nya sama dengan 500. Ini persamaan garisnya Y sama dengan MX ditambah dengan C sama dengan 4X ditambah dengan 500. Soal nomor 9 anak-anak, apabila diketahui dua titik P 1,1 dan Q 12,-1 garis L dengan kemiringan negatif 3,4 dan melalui titik Q, berapakah panjang jarak antara titik P dan garis L? Baik, di sini Ibu buatkan sketsanya anak-anak. Ini titik P pada koordinat 1,1, titik Q pada koordinat 12,-1. Ibu gambarkan dulu untuk garis L-nya. Caranya seperti ini, mudah saja anak-anak. Ini tadi diketahui gradiennya adalah negatif 3/4. Ini sama dengan perubahan nilai Y dibagi dengan perubahan nilai X anak-anak. Ini Ibu buat Y-nya positif baru X-nya negatif. Berarti dari titik yang dilalui yaitu titik Q, kita ke atas. Ini ke atasnya 4, ke atasnya berarti 3. Ini plus 3 anak-anak. Ke atasnya 3 plus 3 di sini. Selanjutnya ke kiri 4 di sini. Boleh anak-anak di sini anak-anak ke kanan, ke mana maksudnya Ibu, ke kanannya 4, ke bawahnya 3 juga boleh. Ini di sini minus 4 karena ke kiri. Jadi gradiennya tetap minus 3/4. Ini kita ambil satu titik lagi. Dari dua titik ini anak-anak kita hubungkan, terbentuk garis L. Selanjutnya jarak antara titik P dan garis L itu ini anak-anak jaraknya. Nih, dinyatakan dalam D. Ini jaraknya harus posisinya siku-siku anak-anak antara garis L dan garis pertemuan antara garis L dan titik P di sini nih. Ini harus posisinya tegak lurus. Sekarang kita menentukan persamaan garis L dulu agar bisa menentukan jarak antara titik P dan garis L. Diketahui ML kemiringannya tadi minus 3/4, titik Q 12,-1 Ibu sebut X1 Y1. Persamaan garis L kita masukkan ke rumus Y dikurang Y1 sama dengan MX dikurang X1. Nih. Selanjutnya kita masukkan Y dikurang Y1 nya negatif 1 sama dengan negatif 3/4 dikali X dikurang 12. Nih, pindah ruas 4-nya menjadi 4 dikali Y plus 1 karena ini negatif kali negatif jadi positif. Ini sama dengan negatif 3 kali X dikurang 12. 4Y ditambah 4 sama dengan negatif 3X. Ini negatif 3X ditambah dengan negatif 3 dikali negatif 12 plus 36. Kita pindah ruas, negatif 3X nya menjadi 3X ditambah 4Y ditambah 4. 36 juga pindah ruas, dikurang 36 sama dengan 0. Jadi persamaan garis L adalah 3X ditambah 4Y dikurang 32 sama dengan 0. Selanjutnya kita akan menentukan jarak antara titik P dengan garis L anak-anak. Ini rumus untuk menentukan jarak antara suatu titik dengan koordinat X1 Y1 dan suatu garis dengan persamaan AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Rumusnya adalah D sama dengan nilai mutlak dari A kali X1 ditambah B dikali Y1 ditambah C per akar kuadrat dari A kuadrat ditambah dengan B kuadrat. Selanjutnya kita tentukan jarak antara titik P dengan koordinat 1,1 dan garis 3X ditambah 4Y dikurang 32 sama dengan 0. Ini tadi garis L anak-anak. Nih kita masukkan rumusnya D sama dengan nilai mutlak dari A kali X1 ditambah B kali Y1 ditambah
C, ini tanda nilai mutlak anak-anak, ini per akar kuadrat dari A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan 3 dikali 1, karena ini kalau di sini AX ditambah dengan BY ditambah dengan C, maka nilai A sama dengan 3, selanjutnya nilai B nya sama dengan 4, nilai C nya sama dengan negatif 2. Ini kalau X1 Y1 nya, ini X1 Y1 nya di sini. Berarti 3 dikali 1 ditambah 4 dikali 1 dikurang 32 per akar kuadrat dari 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan nilai mutlak dari 3 ditambah 4 dikurang 32 per akar kuadrat dari 9 ditambah 16 sama dengan nilai mutlak dari negatif 25 per akar kuadrat 25. Nilai mutlak ini selalu bernilai positif anak-anak, jadi ini sama dengan 25 per akar kuadrat 25 adalah 5. 25 per 5 sama dengan 5 satuan panjang. Jadi jarak antara titik P dengan garis L ini adalah 5 satuan panjang. Lanjut ke soal nomor 10 anak-anak. Bandara diatur untuk menerima pesawat yang tiba. Pesawat menelusuri garis lurus dengan kemiringan negatif 3 dari keberangkatan roda 0 detik anak-anak hingga mendarat. Pesawat berada 700 meter di atas bumi pada 2 detik setelah roda lepas landas. Untuk soal A, buat persamaan garis yang mengilustrasikan hubungan antara waktu dan ketinggian pesawat. Baik, tadi diketahui kemiringannya negatif 3, berarti M-nya negatif 3. Dan pada saat ketinggian pesawat ini 700 meter, waktunya ini 2 detik, berarti 2,700 titik yang dilalui. Ini disebut X1 Y1, kita masukkan ke dalam persamaan garis lurus Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1, Y dikurang 700 sama dengan negatif 3 dikali X dikurang 2, Y dikurang 700 sama dengan negatif 3X. Ini ditambah dengan 6 ke kanan, Y sama dengan negatif 3X ditambah 6 ditambah 700, Y sama dengan negatif 3X ditambah 706. Jadi persamaan garis lurusnya adalah Y sama dengan negatif 3X ditambah 706. Lanjut ke soal B anak-anak. Buatlah tabel sesuai dengan poin A, kemudian buat sketsa grafiknya. Baik, ini sudah Ibu buatkan tabelnya, tabel X, Y, X, Y. Sekarang saat nilai X0 berarti memotong sumbu Y ini anak-anak. Kita masukkan ke persamaan Y sama dengan negatif 3X ditambah 706, Y sama dengan negatif 3 dikali 0 ditambah 706, Y sama dengan 706. Pada saat X0, Y nya 706, berarti X, Y nya 0,706. Sekarang saat Y nya 0, ketinggian pesawat 0, ini memotong sumbu X anak-anak. Kita masukkan ke persamaan Y sama dengan negatif 3X ditambah 706. Ini 0 sama dengan negatif 3X ditambah 706, pindah ruas, negatif 706 sama dengan negatif 3X, negatif 706 per negatif 3 sama dengan X, nilai X sama dengan 235 1/3. Berarti di sini 235 1/3 atau koma 3, nih 235,33 anak-anak. Ini Ibu menggunakan 1/3. Berarti XY nya 235 1/3,0. Selanjutnya kita sketsakan di sebelah kanan. Untuk sumbu X nya waktu dalam satuan detik. Untuk sumbu Y nya adalah ketinggian pesawat dalam satuan meter. Di sini saat X nya 0, X0, Y nya 706 di sini. Nih X0, Y nya 706. Diketahui tadi di awal kalau saat 2 detik di sini 700 anak-anak, berarti 2,700. Saat Y nya 0 di sini, Y nya 0, X nya 235 1/3. Ini berarti ini adalah grafik persamaan garis lurus
Y sama dengan minus 3X ditambah 706. Ini persamaan garisnya. Sudah Ibu gambarkan. Ke soal C, berapa ketinggian pesawat di atas bumi 8 detik setelah roda muncul? Berarti diketahui X-nya sama dengan 8, kita masukkan. Y sama dengan minus 3X ditambah 706 sama dengan negatif 3 kali 8 ditambah 706 sama dengan negatif 24 ditambah 706. Ini sama dengan 682 meter. Jadi ketinggian pesawat setelah 8 detik setelah roda muncul adalah 682 meter anak-anak. Lanjut ke soal D anak-anak. Seberapa cepat pesawat menyentuh tanah? Bagaimana hasil tersebut ditemukan? Tadi sudah Ibu jelaskan bahwa pesawat ini menyentuh tanah saat nilai Y0 anak-anak ketinggiannya 0 pada saat 235 1/3 detik setelah roda muncul. Bu jawab, pesawat menyentuh tanah setelah 235 1/3 detik dari keberangkatan roda atau saat roda muncul. Hal tersebut diperoleh dari saat ketinggian pesawat adalah 0 meter atau Y sama dengan 0. Nih. Ke soal E, berapa lama pesawat akan mencapai 550 meter di atas bumi? Bu bahas soal E, nilai Y sama dengan 550. Y sama dengan negatif 3X ditambah 706. 550 sama dengan negatif 3X ditambah 706. 550 ini pindah ruas, dikurang 706 sama dengan negatif 3X. Negatif 156 sama dengan negatif 3X. Ke kanan anak-anak. Negatif 156 per negatif 3 sama dengan X. Nilai X sama dengan 52. Jadi pesawat mencapai 550 meter di atas bumi 52 detik setelah roda muncul. Baik, Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat, membantu anak-anak belajar. Terima kasih.